Hai, assalamualaikum, balik lagi di channel Midah Rayasya. Dan alhamdulillah seperti biasa kembali share lagi untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat-sangat sederhana. Apa kabar juga untuk teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Allah tanpa kekurangan satu apapun, dan segala yang diinginkan, yang diharapkan bisa tercapai dan terwujud. Amin amin ya rabbal alamin. Ini itu bisa dibilang judulnya jemuran kesiangan ya teman-teman. Benar-benar kesiangan ini tuh jemurannya. Di sekitar habis zuhur ya teman-teman, ini tuh baru jemuran. Bukan karena baru cucian sebenarnya. Cuciannya itu udah digiling dari pagi hari sebelum Ralin berangkat sekolah. Cuman aku tunda gitu kan, aku tinggal dulu untuk pekerjaan di rumah yang lain, dan udah selesai antar Ralin sekolah. Terus pulang dari antar Ralin sekolah, rencananya pengen langsung bilasin cucian, dan ternyata air PDAM-nya nggak ngalir. Jadi alhasil ketunda gitu kan. Terus ujung-ujungnya sekian lama menunggu gitu ya teman-teman, beberapa jam menunggu, akhirnya ngalir juga di sekitar jam 12-an, tapi nggak langsung deras gitu. Dia pakai mode slow motion gitu loh teman-teman, airnya ngalirnya, jadi harus benar-benar sabar banget nunggunya. Dan aku tuh juga harus nunggu dulu di penampungan air itu penuh baru bisa bilas ya kan, mandi dan sebagainya. Sampai mandi pun aku ketunda gitu gara-gara airnya ngalirnya baru di jam siang. Dan alhasil juga untuk cucian ini aku jemur pas udah zuhur gitu, bener-bener tengah hari banget, bener-bener tengah bolong gitu ya. Ini tuh baru jemuran, tapi nggak masalah sih, karena alhamdulillah juga untuk cuaca hari ini itu bisa dilihat terik banget, panas banget ya teman-teman. Jadi insya Allah walaupun dijemurnya nggak dipanas langsung, terus itu juga karena cuacanya panas, jadi insya Allah ini kering dalam satu hari. Karena juga walaupun jemurnya di dalam, itu tuh bisa dilihat ya teman-teman, untuk atap rumahnya itu lumayan rendah, jadi ini tuh juga hawanya bener-bener panas di sini tuh. Bisa kayak di open gitulah untuk rasa panasnya untuk di daerah tempat jemuran tadi. Dan ini juga mohon maaf ya teman-teman kalau di dubbingku kali ini masuk lagi suara kokokan ayam. Jadi pas begitu aku lagi dubbing video ini, ternyata ayam itu juga berbarengan gitu ya, berkokok. Jadi mohon dimaklumi aja ya teman-teman untuk kebisingan dari kokokan ayam yang ada ikut masuk di dalam dubbingan suaraku ini. Nah, oke, lanjutlah ya teman-teman ke videonya. Jadi ini aku lanjut aja buat lipat pakaian. Dan ini tuh lipatan pakaian yang kemarin dan udah kering semua gitu kan, cuman nggak langsung aku lipat kemarinnya. Jadi ya udah di sini aku lipat aja. Dan ini tuh rencananya sih tadi pengen tidur siang gitu kan pas habis zuhuran. Terus itu habis jemuran pengen tidur siang gitu, istirahat, tapi karena kayak mata itu kayak segar gitu ya teman-teman, karena kan bawaan mandinya itu kan udah siang banget kan, jadi kayak kayak rasa ngantuk itu tuh kayak hilang gitu. Jadi ya udah deh untuk tidurnya ditunda aja ya kan. Jadi ya udah di sini aku ngerjain aja pekerjaan untuk lipatan, karena memang juga kebetulan ini tuh lipatannya juga enggak yang terlalu banyak banget. Terus itu juga kebetulan juga lagi bersemangat pengen ngerjain lipatan ini, jadi ya udah buru-buru aja dikerjain sebelum seperti biasa si malesnya aku itu datang ya kan. Karena memang kalau penyakitnya aku pas lagi males-malesnya itu keseringan di saat pengen ngelipat pakaian gitu ya teman-teman. Jadi di sini pas begitu datang rajinnya pengen ngelipat pakaian, ya udah ayo jadinya aku lipat aja langsung untuk pakaian-pakaian yang ada, karena juga alhamdulillah tidak terlalu banyak gitu.
Ayo, siapa juga nih bunda-bunda dan teman-teman di rumah yang samaan kayak aku, yang paling mager ataupun paling males yang namanya pekerjaan satu ini, melipat pakaian. Jadi kayak bener-bener harus ditumbuhin dulu niat yang bener-bener niat gitu ya, baru terkadang terlaksana untuk pakaian. Dan kalau enggak ya udah setumpuk-tumpuknya gitu ya teman-teman. Jadi nanti kalau udah ngelihat merasa banyak banget kayak pusing sendiri kan, alhasil mau nggak mau dilipatin. Nggak tahu deh entah kenapa rasanya itu kayak pekerjaan paling beratnya aku itu di saat melipat pakaian. Kira-kira teman-teman itu ada yang samaan nggak sih sama aku? Kalau ada boleh dong ya komen-komen di kolom komentar. Nah ini alhamdulillah untuk lipatannya udah selesai, jadi langsung aja mau aku taruh lagi di dalam keranjang dan langsung juga aku mau susun ke dalam lemari ya teman-teman. Jadi karena juga kan ini tuh nggak begitu banyak untuk lipatannya tadi, jadi ya udah langsung aja dimasukin ke lemari supaya nggak ada juga yang numpuk-numpuk terlihat di dalam keranjang gitu. Dan itu juga jangan salfok ya teman-teman sama keadaan tempat tidur yang berantakan lah ya, lumayan berantakan. Itu dikarenakan kerjaannya Ralin, dianya itu suka main-main gitu. Pokoknya kalau dirapiin di pagi hari gitu kan, dianya sekolah, pas waktu sekolah itu tuh aman untuk tempat tidur. Nanti kalau dia datang nggak lama kemudian tempat tidurnya udah langsung mana bantal, mana guling, pokoknya nggak tahu kemana-mana lagi. Dianya pakai buat mainan gitu ya teman-teman di daerah tempat tidur. Jadi alhasil seperti itulah berantakan. Dan ya udah di sini habis selesai aku nyusunin baju-baju tadi ke dalam lemari. Terus di sini aku lanjut aja untuk berberes di bagian tempat tidur agar terlihat rapi lagi ya teman-teman. Karena beneran kalau misalnya kayak tempat tidur ini aku pribadi pun rasanya itu kayak apa ya, ngelihat kalau kayak berantakan itu tidak pada tempatnya gitu kan, tidak tersusun pada tempatnya, itu tuh rasa di hati tuh kayak apa ya, kayak busang gitu ya teman-teman. Jadi makanya ya, kalau di setiap kayak berantakan, kalau dianya udah selesai main ya udah aku langsung beresin aja lagi. Dan ini lanjut ya teman-teman. Di sini aku pengen ganti horden pintu tengah ini sama horden kaca yang di depan. Dan itu jangan salfok juga ya teman-teman untuk apa ya itu ya, tongkat ya kali ya. Tongkat horden yang di pintu itu aku gunain kayu, bukan kayu sih, tongkat sapu ya teman-teman. Jadi sebenarnya ada sih tongkatnya itu, cuman entah kenapa waktu belinya itu yang tongkat stainlessnya itu salah ukur gitu loh teman-teman, aku sama suami. Jadi kayak kurang beberapa senti gitu, nggak nyampe gitu kan. Dan aku tuh ada ide coba-coba pakai tongkat sapu, ternyata bener-bener pas gitu kan, panjangnya sama persis, pas banget sama ukuran lebarnya pintu ini. Jadi ya udah, akhirnya selama ini ya horden yang di pintu tengah itu ya pakainya tongkat sapu itu ya teman-teman untuk penyanggahnya di atas. Dan itu tadi aku ganti sudah untuk hordennya karena memang udah lumayan lama banget. Jadi menurut aku juga udah kotor ya teman-teman, debu juga iya. Jadi ya udah langsung diganti aja. Dan ini untuk di jendela lagi, ini lah bukan jendela, kaca lah ya. Jadi untuk di kaca ini juga aku ganti, tapi ini sebelum aku pasang aku bersihin dulu untuk bagian kacanya, dalam dan luarnya juga, dan aku semprot pakai celing, terus aku lap pakai kanebo gitu. Dan kalau untuk horden yang kaca di dalam kamar itu nggak aku ganti. Sebenarnya ada juga hordennya, cuman kebetulan untuk pengait hordennya itu nggak tahu kemana ya, kececer teman-temannya, kayak ringnya gitu loh. Jadi untuk horden yang aku punya itu yang bukan kayak yang ini ya, yang langsung ada bolongan di hordennya, tinggal masukin gitu kan tongkatnya. Jadi horden gantinya itu harus kayak pakai alat bantu ringnya gitu, kaitannya gitu, baru nanti dimasukin ke tongkatnya. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk ring yang horden di dalam kamar itu ringnya nggak tahu kececer di mana, jadi ya udah nanti aja aku ganti. Dan yang aku ganti ini di daerah pintu tengah sama yang kaca yang di depan aja dulu. Jadi sementara yang di kamar nggak usah diganti dulu. Kalau misalnya nanti
ada kesempatan beli baru nanti aku beli, karena udah aku cari-cari juga nggak ketemu gitu ya untuk ring yang di horden yang untuk di dalam kamar. Terus juga ini tuh mohon maaf ya teman-teman, untuk hordennya nggak bisa senada karena memang aku nggak punya horden gantinya yang senada kayak yang aku copot ini. Karena juga kemarin itu waktu pesan horden yang kuning ini yang ada corak bunganya ini, waktu itu alhamdulillah ada rezekinya, tapi cuman mampu pesan 2 aja gitu kan untuk kaca yang di depan. Jadi untuk yang pintu sama yang di dalam kamar itu dianya beda lagi gitu ya, beda rupanya lagi, beda ininya ya, beda coraknya gitu, beda warna lah ya teman-teman. Jadi nggak masalah lah ya, nggak apa-apa, yang penting ditertutupin aja untuk bagian-bagian yang harus ditutupin gitu sama horden. Nah oke lanjut teman-teman, di sini tadi aku sempet palu juga untuk kaitannya yang ada di dinding agak sedikit longgar, jadi ya udah langsung ini tuh pasang aja deh untuk hordennya ya kan. Dan ini juga untuk hordennya, ini tuh warnanya kayak warna-warna krim campur-campur hijau gitu, ada oren-orennya ya, coraknya bunga gitulah ya teman-teman. Karena memang waktu pas pesan minta bikin sama si tukang horden itu, menurut aku yang paling bagus pas di saat itu yang dia punya ya yang corak seperti ini ya kan, ya walaupun nggak terlalu nyambung sama warna cat dalam rumah, tapi ya udahlah ya, nggak masalah, yang penting hordennya terganti dan udah bersih lagi gitu. Jadi untuk horden yang kotor ini nggak langsung aku cuci, jadi rencananya nanti mau aku rendam dulu dan baru deh nanti dicuci. Karena tujuannya direndam itu supaya nanti debu-debunya itu rontok dulu, baru digiling di mesin cuci gitu ya teman-teman. Dan untuk horden yang di pintu itu sebenarnya itu tuh hordennya almarhum mama aku ya teman-teman. Cuman karena masih bagus keadaannya, jadi ya udah aku pakai aja gitu untuk ganti yang horden yang tadi. Dan lanjut, ini aku sapu-sapu aja untuk bagian dalam rumah, karena kan memang kalau pas lagi buka-buka horden gitu pasti ada debu-debu yang ikut terbang, terus itu yang jatuh-jatuh di lantai gitu ya teman-teman. Jadi ya udah langsung aja disapu semuanya. Dan untuk nyapunya sih nggak sampai teras seluruhnya, jadi cuman di ujung situ aja ya teman-teman aku sapunya, karena memang nggak tahan untuk hawa panasnya di luar itu bener-bener terik banget. Apalagi aku tadi kan habis berkeringat juga, habis pasang-pasang horden, jadi ya udah sampai di ujung teras itu aja aku nyasapu ya teman-teman. Dan oke deh teman-teman, sampai di sini juga untuk kegiatan dan aktivitas aku di video kali ini. Buat teman-teman juga yang udah nonton dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa juga untuk bantu supportnya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video, mohon dimaafkan, dan semoga di videoku kali ini sedikit banyaknya bisa menginspirasi. Ingat juga, buanglah sisi buruknya dan ambillah sisi baiknya dari setiap video yang aku share. Dan sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.